Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kimia. Tentunya anak-anakku semua yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang kemarin mengenai contoh dari ikatan kimia. Saya lihat semua contohnya dari tugas. Saya lihat masih banyak yang belum tepat ya dalam mengaplikasikan ke dalam buku catatan. Nah, ini ya. Jadi contoh dari sifat kimia adalah yang pertama tingkat keasaman. Tingkat keasaman di sini bahwa suatu bahan kimia atau zat-zat kimia di situ dapat bersifat asam atau basa. Ya, ini adalah sifat dari kimia atau bahan-bahan kimia. Kemudian tingkat mudah terbakar, jadi zat tersebut mudah atau tidaknya terbakar, gitu ya. Jadi otomatis ini akan mempengaruhi. Kemudian mudah meledak. Nah, ini juga dari mana kita tahu kalau mudah meledak? Nah, kita bakar terlebih dahulu, nyala baru meledak, begitu ya. Untuk kereaktifan ini dia sangat reaktif, bahan-bahan kimia ya sangat reaktif sehingga ini sangat berbahaya dan beracun ya. Kemudian kadar berkarat. Nah, yang terakhir adalah mengandung racun ya. Mengandung racun. Nah, ini adalah sifat kimia. Nah, contoh dari sifat kimia. Nah, ini adalah yang perlu kalian ketahui mengenai sifat kimia. Baik, saya rasa ini sudah paham ya, dapat dipahami. Kita lanjutkan kepada perubahan materi. Nah, untuk perubahan materi di sini, perubahan materi berdasarkan perubahannya, materi berdasarkan perubahannya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yaitu yang pertama adalah perubahan fisika
Jadi ada dua macam, yaitu adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini ada dua jenis perubahannya ya. Jadi materi berdasarkan perubahannya ada dua, yaitu adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita bahas mengenai perubahan fisika. Nah, ini adalah perubahan fisika ya. Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak menghasilkan zat baru ya. Di mana perubahan yang terjadi hanya bentuk, wujud atau ukurannya. Ini yang berubah. Sedangkan sifatnya tidak berubah. Jadi, perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak menghasilkan zat baru, di mana perubahan yang terjadi hanya bentuk, wujud atau ukurannya, sedangkan sifatnya tidak berubah. Nah, itu adalah perubahan fisika ya. Contohnya pada perubahan bentuk ya. Misalnya adalah kayu menjadi meja ya. Kayu menjadi kursi ya, kemudian kain ya, menjadi baju. Nah, masih banyak lagi contohnya ya. Ini adalah perubahannya, yaitu perubahan bentuk. Kemudian perubahan ukuran. Yaitu adalah beras menjadi tepung beras. Kemudian nasi menjadi bubur. Nah, ini adalah perubahan fisika ya, contohnya ada kayu menjadi meja dalam perubahan bentuk. Kemudian perubahan ukuran, beras menjadi tepung, ini adalah perubahan ukuran. Nasi menjadi bubur, itu juga termasuk pada perubahan ukurannya ya. Nah, ini adalah perubahan fisika. Nanti kita bahas mengenai perubahan kimia ya. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang menghasilkan zat baru. Nah, itu adalah perubahan dari perubahan kimia, di mana perubahan yang
materinya berubah dari zat semula. Nah, itu adalah namanya perubahan kimia. Oke, baik, nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang mengenai perubahan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.